Oke Sobat BMC semuanya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan untuk mereviewnya. Nah seperti biasanya saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk menikmati dari keindahan warangkanya. Karena apa? Karena bagi saya pecinta tosan aji sejati itu, sebelum kita menikmati dari bilahnya, kita harus menikmati dulu keindahan dari warangkanya. Nah ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saya yakin ini pemiliknya pun juga sangat-sangat senang banget dengan pusaka-pusaka yang bersih seperti ini. Ini kayaknya sama dengan saya, suka dengan kebersihan di pusaka-pusaka ageman. Nah, seperti ini. Keren banget kan? Ini batok. Ini kalau nggak salah kayu apa ya? Kayu timuhu mungkin ya. Nah, peletnya batok seperti ini. Kita akan melihat wujud dari pusakanya, sobat. Nah, coba panjenengan amati di sini. Nah, dan bilahnya ini pun bisa dikatakan masih utuh ini, sobat. Ya memang ada sedikit korosi seperti ini, tapi tidak mengurangi dari keindahan dari bilahnya. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di sempaner. Nah, kalau untuk di sempaner dia ini ada tikel alisnya di sini, sobat. Tapi di sini dia tidak ada, meskipun saya raba seperti ini dia tidak ada. Dan di bagian wadidangnya ini dia tidak ada seraweannya. Nah, seperti ini. Jadi dia polos seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk di pamornya kayak sodo lanang seperti ini. Lalu di bagian sor-sorannya dia menggumpal. Nah, ini adalah pamor lintang kemukus, dan di gumpalannya ini di dalamnya ini adalah pamor putri kinurung. Maaf. Kalau untuk saya ini adalah pamor putri kinurung. Lalu di bagian pinggirannya ini seperti kayak pamor adek, tapi dia ada lekukannya di jarak-jarak tertentu. Ini namanya pamor rambut daradah. Lalu di bagian sini, nah, di bagian gandeknya ini ada salah satu pamor bulat seperti ini. Ini kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya namanya pamor batu lapak. Dan di bagian gonjo, nah ini dia menyambung seperti ini. Nah, ini namanya pamor gonjo sampir. Coba kita akan melihat di buku dapur dulu, sobat. Kita akan mereview tentang dapurnya dulu. Nah, ini adalah keterangan dari dapur Sujen Ampel, sobat. Nah, Sujen Ampel di sini kalau panjenengan lihat, rincikannya adalah sekar kacang. Ada sekar kacangnya, ada jalen, nah, ada jalannya, dan juga ada lambe gajahnya. Lalu juga ada pejetan, dan di sini ada ripandan sungsun. Nah, ripandan sungsun, lalu pawakan gilik. Nah, ini adalah keterangan di buku dapur, sobat. Coba kita akan melihat keterangannya di buku ensiklopedia keris tentang dapur Sujen Ampel. Adalah salah satu bentuk dapur keris lurus yang ukuran panjang bilahnya sedang tetapi tidak lebar dan relatif tebal dan gilik. Selain itu, keris ini juga memakai kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya, kadang-kadang memakai jenggot, kadang-kadang memakai jenggot di atas kembang kacangnya seperti ini. Lambe gajahnya satu. Nah, lambe gajahnya satu, ripandan, kadang-kadang gereneng sungsun. Nah, kadang-kadang ada gereneng sungsun. Kalau di sini gereneng. Kalau yang di buku keterangan buku dapur tadi ripandan sungsun. Kalau di sini ini gereneng. Lalu ricikan lain tidak ada. Biasanya keris dapur Sujen Ampel hanya berpamor di bagian sor-sorannya. Ini biasanya, tapi kenyataannya, sobat, di keris ini, nah ini bukan hanya di sor-sorannya. Ini bisa dikatakan satu bilah itu kayaknya ada pamornya semua. Nah, coba kita akan melihatnya. Ini kerisnya lurus. Lalu juga dia ada kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya. Lalu juga ada jalen, lalu juga ada lambe gajahnya satu, lalu juga ada pejetan. Nah, ada pejetan, dan juga dia di sini ada gereneng. Nah, kalau melihat di sini, ini kayaknya di bagian atas kayaknya ini gereneng sungsun. Nah, gerenengnya ini sungsun sampai sini, sobat.
Nah, itulah kenapa kalau untuk di ini pengetahuan Tosan Aji saya dan juga di buku ini tadi, ini masuk di dapur Sujen Ampel sobat. Nanti kita akan membahas tentang filosofi atau makna dan juga tuah dari Sujen Ampel itu. Kita lanjut lagi untuk di pamornya sobat. Nah, untuk di pamornya ini, di bagian ini adalah rambut daradah. Coba saya akan membuka di buku Ensiklopedia Keris tentang rambut daradah. Nah, ini sobat, ini adalah keterangan tentang pamor rambut daradah atau rambut paradah. Adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarnya mirip dengan pamor adeg, tetapi pada jarak tertentu antara 2,5 hingga 3,5 cm terdapat kelukan di pinggir garis pamor itu. Pamor ini tergolong pamor miring, dan karena dibuat sesuai dengan ranjangan empu, rambut daradah tergolong pamorkan. Pamor ini dianggap memiliki tuah yang baik. Kata sebagian pecinta keris, orang yang memiliki keris atau tombak dengan pamor rambut daradah dapat mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan tinggi wibawanya. Pamor ini termasuk pamor yang pemilih karena tidak sembarang orang akan merasa cocok bila memilikinya. Nah, kalau untuk zaman dulu mungkin pamor pemilih ya, tapi kalau untuk zaman sekarang saya lebih suka menyebutnya pamor pemilih. Pemilih apa Mas Tony? Pemilih yang kuat memaharinya. Mungkin seperti itu kalau untuk saat ini. Karena apa? Karena untuk saat ini tidak ada pamor pemilih sebenarnya sobat. Kalau boleh dikatakan itu memilih tuannya itu mungkin iya. Karena apa? Karena untuk di pamor-pamor langka, pamor-pamor istimewa itu memang pemilih. Pemilih apa? Pemilih yang orang yang kuat memaharinya. Itu seperti itu. Kita lanjut lagi sobat untuk di keterangan pamor selanjutnya. Nah, di sini pamornya pamor lintang kemukus. Saya akan membuka di buku pamor. Nah, kita akan membaca bersama tentang keterangan pamor lintang kemukus, disebut juga kukus tunggal. Bentuknya seperti sodo sakler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Nah, seperti sodo sakler, tapi di bagian sor-sorannya dia menggumpal. Gumpalan ini boleh berupa benang setukel atau tunggak semi atau wos putah atau juga bawang sebungkul. Selain dipercaya membawa rezeki, juga untuk ketenaran dan menambah wibawa. Nah, ini sobat, terkadang di kalangan para pecinta Tosan Aji, pamor lintang kemukus ini banyak dikacaukan menyebutnya pamor pancuran mas. Nah, padahal kalau untuk di pamor pancuran mas, di dalam keterangan buku pamor ini bentuknya seperti ini, seperti sodo sakler, tapi di bagian bawahnya sor-soran menyeberang ke gonjo, dia itu bercabang dua nih. Banyak dicari pedagang dan pengusaha karena dipercaya membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Lagi pula tidak pemilih bentuknya mirip sodo sakler, tetapi di bagian gonjonya tepat di ujung sodo sakler, pamornya seperti bercabang dua. Nah, ini adalah pamor pancuran mas. Kalau untuk saya pribadi dan juga di keterangan buku pamor. Kalau untuk lintang kemukus, nah seperti ini. Tapi di dalam kenyataannya, di dalam sebagian pecinta Tosan Aji itu banyak yang menyebut pamor lintang kemukus ini sebagai pamor pancuran mas. Itu seperti itu. Kalau untuk saya, antara lintang kemukus dan juga pancuran mas itu berbeda di dalam bentuk seperti ini. Tuh. Oke sobat, setelah itu kita ini melihat di pamor Putri Kinurung. Nah, Putri Kinurung kita masih akan membuka di buku pamor sobat. Nah, di buku pamor tentang keterangan pamor Putri Kinurung. Mana tadi ya? Nah, ini sobat. Putri Kinurung bentuknya menyerupai gambaran danau dengan 3 atau lebih pulau di tengahnya. Letaknya di tengah sor-soran. Tuannya untuk memudahkan mencari rezeki dan mencegah sifat boros. Nah, seperti ini. Nah, ini saya meyakini ini adalah pamor Putri Kinurung. Lalu yang selanjutnya adalah di pamor ini sobat. Ini adalah pamor batu lapak. Di buku ini, di buku pamor tidak ada. Saya mendapatkan keterangan ini adalah pamor batu lapak itu di salah satu artikel. Nanti mungkin akan saya saya sertakan gambarnya. Kalau nggak salah saya punya kok gambarnya. Kalau untuk di pamor di bagian
gandek seperti ini, bulat seperti ini namanya pamor batu lapak. Dan juga ini di bagian gonjonya ini, coba kalau nggak salah kapan hari itu ada di buku ensiklopedia tentang pamor gonjo sampir ini sobat. Bentar, saya akan membukanya ini.